Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati al-asatidz wal ustadzah Pondok Pesantren Suratul Islam yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan saya sayangi anak-anak pondok pesantren, santri dan santriwati pondok pesantren Suratul Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia serta umur yang panjang serta keberkahan umur kepada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada biar kelihatan semua ya. Wabil khusus kepada Kiai Haji Junaidi Abdullah MHI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan beliau. Mudah-mudahan beliau istiqomah dalam nikmat iman dan Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus mudah-mudahan beliau tetap punya istrinya satu. Amin. Mana tambah lagi? Jadi anak-anak sekalian, yang pertama puja serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat bersih salam selalu kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammadin. Selanjutnya kemungkinan Ustadz perkenalan terlebih dahulu. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Betul tidak? Setuju tak kalau Ustadz kenalan dulu? Ya, biar tahu kan. Ustadz ini namanya Yan Sapril. Biasa dipanggil orang kalau di Palembang Ustadz Yan atau Ustadz Sapril. Kalau teman-teman dari akademis itu biasa manggil dengan sebutan Yan atau Ustadz Yan atau Pak Yan. Jadi kalau ada yang panggil seperti ini, berarti ini teman-teman akademis ya. Kalau ada yang panggil, ada juga panggilan Sapril, ada juga panggilan kesayangan di rumah. Apa? Yaya. Nah, ya, ini panggilan kesayangan di rumah. Kemudian kalau di Arab itu saya dipanggil dengan panggilan Muhammad. Ya. Jadi kenapa saya dipanggil Muhammad? Karena lisan orang Arab itu susah, pendek. Jadi kalau manggil nama saya asli nggak bisa mereka. Oleh karena itulah saya ganti nama saya dengan panggilan Muhammad. Jadi teman-teman Arab biasa panggil saya dengan panggilan Muhammad. Ada teman saya orang Arab bertanya kepada saya, ya punya limaza kullu zumala'uka min al-asin atau Indonesia la wa'alak yani bi ismak ya al-ismu kal-masri yani fir'aun kal-masri bi ismak yani Muhammad. Paham enggak? Kalau enggak paham amin gak ya. Anggap aja doa. Jadi dia bilang, kenapa orang-orang Indonesia, orang Asia kalau panggil kamu dengan panggilannya bukannya nama kamu Muhammad? Katanya. Saya jawab, dia ana hadza ismul asli. Ini adalah nama asli saya. Ada ismul kamil. Ismul kamil Yan Sapril, saya bilang. Walakin kulu
asliyin law alli ismi sa'mun jiddan wa lidzalik ana badirtu bi ismi Muhammad. Amin. Anggap aja dong, ya. Santai ya. Jadi saya bilang, saya ganti nama saya dengan panggilan yaitu Muhammad karena orang-orang Arab susah manggil nama saya yang Sapril. Susah, karena itu saya ganti dengan panggilan Muhammad. Kata teman saya orang Arab itu bilang, "Mana lah ismuka sahal jiddan." Gampang kok nama kamu katanya. "Qalas qul ismi," saya bilang. Sebut nama saya. Yang kata saya. Yang kata. Yang kata saya. Yang kata saya. Yang. Susah dia. Makanya ya saya ganti dengan nama Muhammad. Jadi biasa ada yang nama Indra misalkan diganti jadi Hasan. Tanya sama Ustaz Ustaz Novian. Ya, ada yang namanya ini ya misalkan apa lagi namanya? Susanto misalkan namanya. Ya, ada nama Susanto di sini. Enggak ada. Sampai di sana diganti menjadi Mustafa. Biasa. Betul Ustaz Nabi. Jadi dipanggil, ada yang dipanggil Ali, ada yang dipanggil Ahmad, ada yang dipanggil Muhammad ya. Nah, saya dipanggil Muhammad Indonesia ya. Muhammad dari Indonesia ya. Lisan orang Arab itu susah nyebut nama kita. Nah, kalau orang kita ini ya lisannya ini gampang disebut fasihatul lisan. Maka ketika kita berkenalan dengan orang Arab, min aina anta? Anna min Indonesia. Apa kata orang Arab? Ahsan nas, sebaik-baik manusia. Kenapa? Karena orang Indonesia ini fasihatul lisan. Ketika dia berbicara bahasa Arab persis seperti orang Arab. Ketika dia membaca Al-Quran persis seperti orang Arab. Lahjanya lahja Arab ya. Ketika dia speaking English, berbicara bahasa Inggris persis seperti orang Inggris. Kenapa? Karena lisan orang Indonesia ini panjang, fasih ya. Makanya kalau seandainya kita kenalan sama orang Arab, katanya sebaik-baik manusia, badan aja kecil, lisannya panjang ya. Maka kita harus bersyukur dah. Bersyukur. Orang Arab badannya aja panjang, lidahnya pendek. Enak badan panjang atau lidah pendek, atau lidah pendek badan panjang? Enak yang mana? Hah? Lisan panjang badannya pendek ya? Atau lisannya pendek badannya panjang? Yang mana? Yang enak lisan panjang badannya panjang. Jauh jawabannya ya? Jadi kita perlu bersyukur. Oleh karena itulah nikmat dari Allah ini perlu dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Ya. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik belajar itu adalah belajar ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama ini yang akan menghantarkan kita, mengangkat derajat kita, bukan hanya di dunia ini, akan tetapi sampai akhirat nanti. Betul tidak? Betul tidak? Oleh karena itu kita perlu pandai bersyukur. Maka gunakan nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala ini sebaik-baiknya. Maka ya belajarlah kalian sebaik-baiknya. Ya, bersyukur kalian ketika nanti ya pandai berbahasa Arab. Bersyukur kalian ketika nanti pandai berbahasa Inggris. Bersyukur ketika kalian nanti hafiz Al-Quran, membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan hukum tajwidnya. Syukur Kenapa? Ya, karena ini sangat penting sekali. Orang Arab ketika belajar bahasa kita susah dia. Kenapa? Karena lisannya pendek. Makanya orang kita kalau belajar bahasa Arab persis seperti orang Arab. Orang Arab ketika belajar bahasa kita, ya, kalau kita kan nggak ada huruf A, ada huruf A, tapi nyebut ain juga bisa. Orang Arab nyebut huruf A semua dia. Kalau dia belajar bahasa kita, mau kemana kamu? Ya, saya mau ke sana. Neken dia bahasa. Kalau bahasa kita enggak, ya. Dan kita juga perlu belajar bahasa huruf hijaiyah
syah, katanya syah. Lidah tengah-tengah kena langit-langit atas, maka ditiup keluar anginnya, syah. Pasang tangan, coba, syah, syah, syah. Ada anginnya, ada anginnya. Kalau nggak ada terus sampai ada anginnya, syah, syah. Coba cium, harum nggak tangan kalian? Nah, itu syah. Ada lagi yang seperti perahu, ada titik 3, nggak ada giginya, itu di ujung lidah. Di ujung lidah. Ya. Maka ketika kami kemarin sudah merasa hafal Al-Quran banyak, ya, sudah merasa bacaan Al-Quran benar, ketika disetor sama syekh, ya, maka katanya apa ini? Yang betul adalah ta, ya, bukan ta, ya. Tidak ternyata panjang-panjang, ta. Yang betul adalah ta. Dan di tengah masyarakat masih banyak yang kurang paham tentang seperti ini, maka yang memperbaiki masyarakat nanti adalah siapa? Kalian inilah, ya. Para penghafal Al-Quran inilah. Kalian adalah waliullah. Allah menjaga Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula kelak yang akan menjaga Al-Quran. Siapa perantaranya? Ya para kalian ini. Maka kalimat inna di sana, ya, adalah dhamir nah yang menunjukkan kami. Siapa kami di sini? Yaitu Allah, kemudian para malaikat, kemudian para nabi, kemudian para hufazul Quran, orang-orang soleh yang menghafalkan Al-Quran. Dan kelak Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi kalian pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Maka berlomba-lomba baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran tulus dengan hati, belajar yang benar-benar, dan harus tahu makharijul hurufnya, tahu hukum-hukum tajwidnya. Kenapa? Karena ini adalah fardhu ain hukumnya. Wajib belajar hukum tajwid, itu hukumnya fardhu ain. Mengetahui nama-nama hukum tajwid fardhu kifayah. Ya. Membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid, tak tahu namanya apa, ya, ini wajib. Harus. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum. Ketika ditanya, ya, benar bacaannya bagus. Apa itu namanya? Tak tahu. Tapi benar bacaannya. Ya, tahu dia kalau ini didengarkan. Nah, ini adalah fardhu ain. Hukumnya wajib. Sementara mengetahui nama hukumnya, nun mati ketemu dengan huruf ta, hukumnya itu adalah ikhfa, disama-samakan. Bunyinya kuntum, itu hukumnya fardhu kifayah. Satu saja di antara kita yang mengerti nama hukum tajwid tersebut, maka sudah bebas daripada dosa-dosa. Ya. Akan tetapi apabila tak satu pun yang tahu nama-namanya, maka, ya, semuanya menanggung dosanya. Itulah hukum daripada fardhu kifayah. Saya yakin, ya, anak-anak tahfiz Al-Quran di sini semuanya pasti tahu, ya, nama-nama daripada hukum-hukum tajwid tersebut. Jangan sampai tidak tahu. Banyak orang di sana menghafal-hafal saja, mengaku-ngaku hafal. Orang yang hafal Al-Quran itu yang menyetorkan setiap hafalan Al-Qurannya, disetorkan sama kiainya. Selesai 30 juz, baru namanya hafiz Al-Quran. Ya, kalau belum disetorkan, kita tidak tahu benar salahnya yang mana, dan siapa yang akan mempertanggungjawabkan hafalan tersebut. Harus tahu. Banyak orang di luar sana, bahkan seorang ustaz mengaku al-hafiz, mengaku dia adalah hafal Al-Quran, mengaku hafal Al-Quran. Berapa juz kamu hafal Al-Quran? 10 juz hafal Al-Quran. Masya Allah. Juz apa aja? Ketika ditanya, juz kates, juz mangga, juz macam-macam, ya, juz jeruk, masuk semua di sini. Ini bukan hafal Al-Quran. Tapi alhamdulillah kita bersyukur, kita punya kiai, ya, Gunaidi Abdullah. Beliau adalah seorang al-hafiz. Maka insya Allah akan membawa keberkahan di lingkungan kita itu, terutama lingkungan pondok pesantren. Mudah-mudahan keberkahan ilmu beliau inilah yang akan mengangkat derajat kalian baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin. Banyak juga di luar sana mereka belajar tidak mau dibenarkan
hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini ada dua. Idgham ini nun mati atau tanwin ketemu 4 huruf waw, ya, nun dan mim, ya. Itu ada dua hukumnya. Bisa jadi idgham bi gunnah, bisa jadi izhar wajib. Dan ini banyak orang tidak tahu. Halo? Hukum nun mati atau tanwin ketemu waw, ya, nun dan mim, ya. Ini hukumnya ini ada dua. Bisa jadi idgham bi gunnah, bisa jadi izhar wajib. Ada orang yang tidak ngerti membaca ini, maka dikiranya idgham bi gunnah semua. Idgham bi gunnah apabila nun mati atau tanwin ketemu salah satu 4 huruf ini, ya, dalam yaitu 2 kata. Contoh man sama yasa. Nun mati ketemu sama yasa, maka dibaca mayyasha. Nunnya hilang, huruf ya masuk, ya, maka dibaca disama-samakan. Berketuk sampai 2 harakat, 2 gerakan. Harakat itu artinya gerakan. Mayyasha. Betul, ini bab diguna. Ada juga izhar wajib sama nun mati atau tanwin ketemu 4 huruf waw, ya, nun dan mim, disingkat waya nama, ya. Dalam satu kata maka dibacanya jelas. Contoh misalkan dunia nun mati ketemu sama ya, maka dibaca dunia, bukan dibaca dunia, karena dia satu kata. Ini ada, ya, orang sini Pak Ustaz, aku nak bacanya, ya, sama saya mau bacanya pakai mic-nya. Saya nggak mau kalau nggak pakai mic, biar seluruh orang kampung ini dengar semua. Ketika ketemu hukum izhar wajib, dibacanya bingung kan? Ini idgham bi gunnah, ya. Maka dibacanya harusnya dibaca bunyanun, maka dibacanya buyan. Satu kampung dengar semua. Siapa yang buyan? Yang bacanya itu yang buyan. Makanya, ya, belajarlah tajwid yang sebenar-benarnya, belajarlah Al-Quran yang sebenar-benarnya. Anak-anakku yang tercinta, dulu Ustaz ketika masih ke pesantren Rawdatul Ulum pada tahun 2000, kemudian selesai pada tahun 2003-2004, Ustaz dulu nggak ngerti sama sekali cara membaca Al-Quran. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah. Bulan Ramadan itu paling banyak puasa 3 hari, itu pun udah pucat sama muka saya, udah biru semua. Sholat itu paling setahun sekali, cuma lebaran, itu pun kalau nggak ketiduran. Itu dulu sebelum saya masuk pondok pesantren. Maka ketika tamat SMP nggak ngerti sama sekali. Jangankan sholat, jangankan puasa, mandi wajib aja nggak bisa saya waktu itu. Bayangkan. Masuklah saya pondok pesantren. Di situ saya baru mengenal, seolah-olah baru masuk agama Islam. Oh, ternyata sholat ini wajib hukumnya. Oh, ternyata puasa Ramadan ini wajib hukumnya. Hidup di lingkungan orang-orang yang baik, ikut di lingkungan orang-orang yang Islami, yang rajin beribadah. Bersemangat saya, termotivasi saya, merasa ketinggalan saya, tapi tak putus asa saya. Saya harus belajar terus. Berdoa kepada Allah, ya Allah, dekatkanlah diriku padamu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan, berilah saya ilmu yang banyak, ya Allah. Allahumma faqihu fiddin, ya Allah. Pintarkanlah saya dalam ilmu agama ini, ya Allah. Tahu tak saya dulu masuk kelas A padahal buyan, tidak ngerti sama sekali. Terkabul doa saya. Jadi masuk kelas A. Kelas A itu orang-orang pintar semua. Yang paling bodoh ya saya. Paling bodoh saya di kelas itu. Setiap kali ada pelajaran, saya selalu dihukum terus. Di mana ada orang yang kena hukum, pasti di situ ada saya. Masya Allah. Ya, hebat betul. Ini saya cerita fakta. Pak Kiai, saya cerita fakta. Anak-anakku yang cinta, saya cerita fakta. Ini mungkin bisa memotivasi kalian. Ya, jadi bagi yang merasa bodoh, jangan kalian mengingat. Bersainglah, belajarlah, jangan merasa ketinggalan. Akhirnya, ya, karena dihukum terus saya. Setiap kali saya dihukum, setiap kali ada pelajaran bahasa Arab, saya dijewer telinga saya. Ketika ada hafalan Al-Quran, gak bisa saya bacanya. Jangankan hafal, ya, bacanya aja saya susah. Orang baca lancar semua, ada yang hafal Al-Quran sekian juz,
ada 4 juz, 5 juz, 6 juz. Saya 4 juz, dia tuh juz kates, juz wajah, juz mangga sama juz sirup tadi. Ketika suruh baca Al-Quran, lancar semua. Giliran saya, Bismillahirrahmanirrahim, lancar. Pas masuk bacaan, sayaku, luluh, supah, susu. Kata kiainya empang, ya, olehnya lah ya. Selesai pelajaran tilawah Al-Quran, kena tempeleng. Belajar mahfuzat, menghafal, orang hafal semua, saya nggak hafal, dihukum lagi. Setiap kali ada orang yang kena hukum, pasti di situ ada saya. Ya, setiap kali misalkan ada masalah, di situ ada saya. Sampai kiai saya bilang, satu penyakit di kelas ini cuma dia itu orang. Wah, saya dibilang itu begitu. Akhirnya, ya, hilang semangat saya untuk belajar. Tapi yang saya pegang semenjak saya mengerti bahwa sholat itu wajib, mulai detik itu saya tidak pernah meninggalkan sholat. Tidak pernah meninggalkan sholat. Baik di pesantren maupun liburan di rumah, tidak pernah saya tinggalkan. Saya tahu barang haram itu dosa dimakan. 1% pun barang orang tidak akan saya makan, dan sekecil apapun barang haram tidak akan masuk ke dalam mulut saya ketika saya sudah mengerti hal itu. Meskipun saya bodoh di antara kawan-kawan yang lain. Saya masuk kelas A. Kelas itu ada kelas A, B, C, D. Ya, yang unggulan kelas A. Saya nggak tahu juga bisa kok masuk saya ke kelas A ini. Padahal saya paling bodoh, Pak. Banyak juga yang paling bodoh itu sebenarnya. Tapi ke kelas D. Kelas D ini semuanya ada yang dari SMP. Saya kan dari SMP, bukan dari pesantren. Makanya saya bilang sama kiai saya, melapor, Pak Kiai, saya mau pindah kelas, Pak Kiai. Kenapa, kata Pak Kiai? Kamu mau pindah kelas? Mau pindah kemana, kan? Pindah ke kelas D, saya bilang. Langsung kelas D, dari kelas A kelas D, katanya. Kan kelas D itu anak akal semua, katanya. Bodoh semua, katanya. Kamu sudah bodoh tambah bodoh nantinya. Gak apa-apa, Pak Kiai. Jadi kalau ada yang kena hukum, ada juga yang kena hukum. Saya bilang, kalau saya kena hukum, ada juga yang kena hukum. Kalau saya bodoh di situ, ada lagi yang lebih bodoh daripada saya di sana. Ini kalau di kelas A, saya yang paling bodoh. Kalau ada yang kena hukum, saya lah orangnya di sana. Di kelas A itu, mendingan saya di kelas D. Jadi ada teman saya kalau ada yang kena hukum. Akhirnya kata Pak Kiai, nah, ya, ini yang perlu kata mereka. Lebih baik katanya kamu bodoh di kalangan orang pintar daripada kamu pintar di kalangan orang bodoh. Karena kalau kamu katanya bodoh di kalangan orang pintar, bisa jadi kamu pintar di kalangan orang-orang bodoh. Akan tetapi kalau engkau pintar di kalangan orang bodoh, belum tentu engkau pintar di kalangan orang-orang pintar. Pikir masuk. Jadi saya sayang sama anak ini, Bu. Ya Pak Kiai, tolonglah dirawat anak kami ini. Pokoknya Ibu serahkan aja semuanya sama kami, biar kami yang asasi anak ini. Sambil nyelip matanya. Ya, udah siap-siap aja nih. Pasrah tuh. Mak saya pulang, nggak lama kemudian langsung dibotak kepala saya. Dicopot, disuruh naik meja, dipajang saya ditulis. Ya, ini anak tuyul jangan ditiru. Ya. Semua orang menyaksikan itu. Sehingga termotivasi saya, ya, bahwa tidak ada lagi jalan kaki saya kecuali bersaing di pondok pesantren. Ya, akhirnya Pak Kiai, saya cari kakak kelas saya yang pintar-pintar. Saya belajar sama mereka, anak musorok. Saya belajar cara mengaji. Alhamdulillah dalam waktu 1 minggu saya sudah tamat Iqra waktu itu. Setelah itu saya belajar Al-Quran. Setelah itu saya mampu membaca Al-Quran. Kemudian mulai menghafalnya. Setelah itu saya belajar juga bahasa Arab, belajar nahwu shoroh. Alhamdulillah semakin ada peningkatan. Setelah 6 bulan saya di sana, yang tadinya saya ranking 1, ya, di kelas itu, maksudnya ranking 1 dari belakang, ya, ranking 1 dari belakang deh. Alhamdulillah, ya, sudah meningkat, tidak lagi ranking 1 dari belakang, udah naik ranking 2 dari belakang. Dan ada depan bodoh di belakang di kelas saya, ya. Jadi kalau saya kena hukum, dia juga pasti kena hukum, karena dia lebih bodoh daripada saya. Alhamdulillah, udah ada teman saya, tidak lagi saya sendirian, kan. Kemudian belajar lagi, alhamdulillah terus. Yang tadinya, ya, yang tadinya
Yang tadinya ketika belajar bahasa Arab, saya pasti kena jewer terus. Dulu ketika misalkan kamu bisa nggak bahasa Arab, dia misalkan nggak bisa berdiri, yang ini berdiri, nggak bisa berdiri, nggak bisa berdiri, sampai yang ini bisa. Nah yang bisa ini disuruh jewer temannya yang nggak bisa ini. Pas waktu giliran, nah, teman saya berdiri, giliran saya asal tajo buka sodi, kata guru saya. Benar jawaban kamu. Jewer katanya satu kelas ini. Jewer lah itu. Satu kelas ini. Tadinya kok jewer aku dulu mati. Dulu saya mah jewer terus. Terus belajar. Alhamdulillah. Ya. Ya tapi kenakalan anak pesantren itu adalah kenakalan biasa. Kata orang, ya, nakalnya ini bukan nakal konvensional, nakal syariah, ya. Boleh aja, tidak apa-apa. Tapi, ya, jangan sampai berlebih-lebihan. Ustadz dulu juga sering dihukum gara-gara tidak sholat di masjid. Tapi kami dulu ada guru yang paling sadis, Ustadz Tazkir. Ada di sini guru yang paling sadis. Ada nggak guru sadis di sini? Ya kan baik semua. Mesti ada juga guru yang sadis itu ya. Guru yang sadis ini dia selalu sweeping di asrama-asrama. Ketika orang sedang sholat di masjid dia sweeping di asrama-asrama. Ini guru yang rajin ini. Tujuannya bukan untuk mencari kesalahan murid-muridnya, tapi untuk mendidik anak muridnya agar menjadi yang lebih baik. Di sweeping murid-muridnya ini. Ada enggak yang enggak ke masjid? Ya? Oh, dicari. Ada enggak guru yang seperti itu? Ketika berangkat ke masjid, gurunya sweeping. Mencari di asrama, ada enggak yang malas-malas ini? Yang enggak berangkat ke masjid? Ada yang seperti itu? Alhamdulillah kalau ada, berarti gurunya bagus. Tapi jangan sampai muridnya semuanya ke masjid, gurunya yang malah tidak ke masjid. Santrinya semua sholat subuh, malah gurunya yang tidak sholat subuh. Jangan sampai yang seperti ini. Ya. Kalau kami dulu Ustaz Tazkiri, selesai dia sholat subuh, langsung dia sweeping. Kami waktu itu ada di kamar. Ketika ada di kamar, ya, ada Ustaz Tazkiri. Ada sekitar orang 5, ya. Naik, loncat dari belakang. Akhirnya loncat semua dari belakang. Ada yang naik batang karet, ada yang naik batang rambutan, macam-macam. Ada yang naik pohon kelapa setelah meloncat dari jendela belakang. Cepat. Senternya semakin mendekat. Ustaz Tazkiri ini bengis orangnya. Akhirnya teman saya tadi pura-pura sakit. Akhirnya masuklah dia ke dalam selimut itu. Berbelit-belit di dalam selimut itu. Bersembunyi dia di dalam selimut. Langsung dia minggir. Kayak kelihatan kayak gak ada orang. Pas saya mau meloncat, ternyata teman saya ini dia bilang tolong saya karena kakinya cacat, ya, patah sebelah kaki dia ini cacat dari lahir. Maka dia bilang tolong jorong saya. Akhirnya turun lagi saya mau jorong dia biar dia meloncat keluar. Ya. Udah dia meloncat keluar jendela, ya. Ustadznya sudah berada di depan asrama. Saya nggak sempat lagi meloncat gara-gara dia. Astagfirullah. Akhirnya cari akal saya ambil sajadah, saya bentangkan sajadah, pura-pura sholat lah saya. Allah. Ustadz saya tadi datang, dilihatnya cari. Oh, ternyata ada orang sholat di sini. Dikiranya saya uzur, terus saya sholat. Dicarinya ada orang apa tidak? Dilihatnya di dalam kelambu ini kayaknya ada orang. Kelihatan kaki orang di situ. Dalam kelambu, kaki diinjak-injak sama dia. Tolong katanya. Keluar kamu kan? Keluar. Akhirnya keluar. Kenapa kamu sakit? Katanya Pak Ustaz. Sakit apa? Mencret Pak Ustaz katanya. Oh, ya sudah katanya. Jangan lagi kau sembunyi kayak gini katanya. Iya Pak Ustaz, saya takut Pak Ustaz. Kalau takut, kalau yang ini kenapa katanya? Ini sholat Pak Ustaz katanya. Sakit atau apa? Enggak tahu Pak Ustaz. Akhirnya ditungguin sama dia. Dia lihat dia nungguin saya lamain sholatnya. Padahal dengan kan sholat wudu aja enggak saya. Saya lihat masih ada lama saya sholat, ya. Jangankan sholat berdiri, ruku pun lama saya. Allahu Akbar. 5 menit ruku saya. Sami Allah liman hamidah. Ketika orang pulang dari masjid
ada orang yang sedang sholat, sedang husuk-husuknya sholat ini. Orang dari kaca nonton saya sedang sholat, tapi guys kali ini, ya, saya. Ya udah siap-siap, pegang rotan, pak, amat cemas hati saya. Saya kurang lebih 1 jam saya sholat, ya. Baru kali ini dia melihat seorang santri sholatnya dalam waktu 1 jam, masya Allah katanya kan. Selesai sholat saya pikir mau apa lagi nih, langsung siap-siap berdoa aja saya bilang. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru ngangkat tangan saya, cambuk meti sama Rasulinya itu sudah langsung menyebat-nyebat tubuh saya. Katanya kamu sholat apa? Sholat Isya, Pak Ustaz. Anak kamu sholat kamu ini, katanya. Sholat saya memang lama Pak Ustaz. Dia bilang sama teman saya, ini sholatnya memang lama kayak gini, memang lama Pak Ustaz sholatnya. Akhir teman saya juga tersebab sama dia karena ya. Nah itulah ya, zaman-zaman waktu santri waktu itu. Tapi tetap saya sholat, ya. Nakal-nakal kecil-kecil nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan sholat, jangan pernah tinggal. Kemudian hormati gurumu, jangan sampai seperti orang di luar sana, ya. Sama guru dia kurang ajar, gimana keberkahan ilmu akan sampai kepadanya. Maka apa yang harus dilakukan? Hormati gurumu, muliakanlah gurumu. Ketika dipukul gurumu, terima kasih. Kenapa? Karena niat ya ini memukul kalian itu bukan memukul kalian, tapi akhlak yang buruk pada diri kalian. Kenapa? Karena di akhlak yang buruk tersebut terdapat setan. Dengan pukulan Pak Kiai, maka setan tersebut akan berlari dan insya Allah kamu akan menjadi anak yang jangan seperti di luar ketika baru dimarahi, kau itu kurang ajar nih, langsung nanya Raden, nak nujaku. Astagfirullahaladzim, gimana ilmunya mau berkah? Banyak guru-guru di luar sana yang hampir mati karena anak Maka saya bilang yang paling enak mengajar itu di pondok pesantren. Kenapa Pak? Katanya, karena kalau kita misalkan ngajar di luar, marah sedikit dianya, ya murid kita ini tidak langsung memuja kita. Tapi kalau di pesantren kita ngajar, kita tempeleng anak tersebut, Pak, apa yang diucapkannya? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, kenapa? Ada keberkahan tamparan Pak Ustaz. Syukron katanya, ya. Itu enaknya di pondok pesantren. Kemudian apa yang perlu kalian persiapkan wahai anak? Ilmu, itulah ilmu sebanyak-banyaknya, ya. Belajarlah ilmu sebanyak-banyaknya. Terimalah ilmu dari gurumu sebanyak-banyaknya. Terutama ilmu-ilmu dalam kemasyarakatan. Berdoa kelak nanti ketika kalian mengabdikan diri kepada masyarakat, kalian nanti ya disuruh ada masyarakat untuk berdoa. Kamu coba berdoa. Misalkan kamu berdoa, pasti dites sama orang-orang. Ada dia sekolah di pondok pesantren, akhirnya dia pulang pas waktu liburan. Pas waktu liburan disuruh dianya doa sama kiai, sama yaitu pengurus masjid yang ada di sana. Yasinan, ya. Kemudian coba tes dulu. Anak dari pondok pesantren ini. Juga dari pondok pesantren, pacak tak dia berdoa? Bisa nggak dia berdoa? Coba kamu katanya, Adi doa. Bingung Adi ini karena di pondok pesantren tidak pernah menghafal doa. Kerja dia di pondok pesantren itu minggat. Kerjaan dia tidak pernah belajar, sembunyi di dalam lemari, males-malesan. Sehingga ketika dia pulang ke rumahnya, ke kampung halamannya, disuruh orang berdoa. Bingung mau doa apa? Karena sudah terjepit, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terpaksa dia berdoa. Pertamanya betul. Coba kamu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang rami. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Selanjutnya bingung dia, apalagi dibacanya. Akhirnya hafalan di sekolahnya dibacanya. Fa'ala yaf'alu fa'lan, wa maf'alan fa'ilun, wa zaka maf'ulun if'al, la taf'al, maf'alun mif'alun. Ternyata orang kampung tidak ada juga yang ngerti. Amin kata. Padahal ini hafalan di pondok pesantren ilmu taslim. Dilihatnya amin, semangat dia. Akhirnya dibacanya lagi. Dobayat 1000 dorban, Muhammad dorban. Orang kampung itu amin ya Allah. Baru kali ini yang punya doa
ribu dorban, matroban, foto ribu, masakan mobil itri, nata tri, matrobun, itrobun, amin. Sama ya satu zaman, wama saban, watahibu, watakamatumul izhab, latazhab, mashabun, mishabun, amin katanya. Orang-orang kampung tadi, Allah sedinian doa ini, masya Allah. Tapi tidak ngerti, jauh dalam ilmu agama, gimana dikabulkan doa seperti itu kan bacaan ilmu tasawuf. Kalau yang ngerti, artinya apa? Mereka aja bingung. Ngambil seperti ini. Ini kan ilmu tasawuf. Sahabatnya sahabu pergi, ya. Tadi sedang pergi, sekarang sedang pergi. Kemudian yang dipergikan, kemudian pergilah. Kita tidak ngerti, amin. Apa yang pergilah? Kata sahabat jangan pergi, amin. Masabun, mishabun. Tempat pergi, alat pergi, amin. Kenapa kata mereka? Apa yang mau digabungkan? Pergilah. Belum lagi kalau ayat ribu korban, pukulah, jangan pukul, amin ya Allah. Apa yang mau dipukul? Itu karena tadi maka kata Rasulullah, orang yang beribadah tanpa ilmu, maka dia akan tertolak segala amal ibadahnya. Nauzubillah. Oleh karena itulah, anak-anak yang tercinta, isilah diri kalian dengan ilmu. Gudang ilmu agama adalah pondok pesantren. Kenapa? Karena di pondok pesantren terkumpul para kiai, para ulama, orang-orang yang alim, para asatidz, para ustadzah. Maka inilah kesempatan kalian untuk belajar. Dan barang siapa yang mempunyai ilmu yang banyak, janji Allah ya fa'illahu alladziina aamanu wa utul ilma darajat, maka Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Maka apa kata Syekh Ahmad Al-Buti? Niatkanlah setiap pekerjaan kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai suatu saat nanti kita mati di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuntut ini, maka kita dicatat sebagai fi sabilillah, orang yang mati dalam memperjuangkan yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, anak-anak yang kecil, ya. Dulu ketika saya yaitu di Mesir, waktu saya di Mesir belum turun beasiswa, maka saya mendapatkan kesengsaraan. Tapi kita memahami betul seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak pernah merasakan pedihnya menuntut ilmu, maka ia akan merasakan pedihnya di masa depan. Hal ini memotivasi saya bahwa untuk meraih kenikmatan maka kita perlu bersakit-sakit dahulu. Maka ada istilah orang sengsara membawa nikmat, maka akan menjadi suatu kenikmatan. Saya sekolah di waktu itu saya sekolah yaitu di Mesir. Waktu sekolah saya di Mesir, beasiswa saya cukup untuk membeli buku. Beasiswa saya cukup untuk yaitu upah atau jalan naik taksi saya dari asrama ke tempat saya kuliah. Cukup beli buku dan tidak bisa untuk lain-lain. Sementara saya punya niat yaitu untuk melanjutkan untuk melaksanakan ibadah haji pada saat ini. Saya punya niat tidak akan saya pulang ke Indonesia kalau saya belum melaksanakan ibadah haji. Akhirnya saya kerja terlebih dahulu. Saya kerja di Iskandaria, saya kerja di rumah makan, ya. Ternyata rumah makan itu adalah rumah makan yang paling besar sekali di Iskandaria. Saya pikir saya bakal jadi kokinya. Ternyata ada 35 karyawan. Ahmad ba'alak ya al-Qudus Ahmad bilang katanya uang itu sama kamu. Lah, Ahmad saya bilang sama Ahmad. Lah, main tak? Kata bos saya. Lah, Ahmad saya bilang. Dipanggil si Ahmad tadi yang bilang uangnya udah dikasih sama saya. Akhirnya berdebat. Ahmad bilang, "Nah, uangnya sudah dikasih sama dia." Padahal belum. Saya dibohongi sama orang Arab. Akhirnya berdebatlah sama orang Arab ini. Bingung dia mau ngain yang mana yang benar. Saya bilang astagfirullahaladzim. Dijawab pula sama si Ahmad tadi. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka bingung dia mana yang dipercaya. Akhirnya singkat cerita, ya, akhirnya dipotong menjadi dua. Kami harus bayar. Bukan uang yang saya dapat, malah dapat hutang. Hari pertama kerja di sana.
kita mesti sabar. Akhirnya saya sabar, ikhlas lillahi ta'ala. Ya Allah Tuhanku, berikanlah kemudahan jalan ya Allah bagiku. Jadi tidak mudah perjalanan di hidup itu, penuh dengan kesusahan. Tapi kita mesti sabar karena ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik ya, jangan kalian pikir orang Arab itu keturunan Nabi semua, orang baik semua. Banyak juga yang keturunan Firaun di sana. Ya. Maka sekali-kali kalian harus bisa baca bahasa Arab. Supaya apa? Supaya tidak dibudikan orang-orang Arab. Jangan merasa pintar bahasa Arab. Benih, Pak Ustadz sudah umroh 5-6 kali. Ada orang yang seperti itu. Ya. Saya nih Pak Ustadz kalau haji baru 1 kali ini, tapi kalau umroh udah 5-6 kali saya nggak hitung lagi saya. Ya. Sombong deh. Akhirnya ketika pulang ke asrama mau tidur dia nih, mau tidur lampu itu terang betul, nggak bisa tidur dia karena lampunya ini terang, nggak bisa dia bahasa Arab. Akhirnya gimana cara matiin? Spraynya nggak ada, nggak tahu dia, cuma orang Arab aja yang tahu yang jaganya. Akhirnya panggil orang Arab, dia nggak bisa bahasa Arab, sebisa-bisa dia ngomong bahasa Arab. Arab, taal, ayo ke orang Arab, ayo khidmah, apa yang bisa dibantu? Madalah, apa yang bisa dibantu untukmu? Kata orang Arab. Ta'al, datang orang Arab itu. Ayo nggak ngomong lampunya apalah bahasa Arabnya lampunya. Pikir-pikir sebisa-bisa dia. Nur. Kata orang Arab, ayo pilih Nur. Ada apa dengan cahaya ini? Nur. Jadi minta matikan. Apalah bahasa Arabnya matikan. Akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bisa bahasa Arab. Makanya perlu baca bahasa Arab supaya tidak dibudikan oleh orang Arab. Akan bisa ngobrol sama orang-orang Arab. Tahu nanti berangkat ke Mesir, berangkat ke Arab nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan kalian kelak nanti bisa punya di Timur Tengah ya. Makanya Ustaz sudah ngobrol sama Kiai ya. Insya Allah untuk alumni Suratul Islami akan kita didik ya, dan akan kita masukkan linknya agar dapat melanjutkan kuliah di Timur Tengah, khususnya di Al-Azhar Mesir. Jadi bersyukurlah kalian bisa sekolah di ma'had, di pondok pesantren Suratul Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pengalaman saya terakhir, saya pernah berantem sama orang Nigeria waktu saya jaga warnet. Ya, tahu orang Nigeria? Agamanya Kristen, badannya besar betul, seteret ya, seperti pemain bola kaki. Jadi ketika saya jaga warnet, kebetulan saya sedang mengajarkan mahasiswi dari Jakarta. Dia kuliah kedokteran, orangnya cantik, teman saya. Saya sedang ngajarin dia internet, main-main ya di daerah Gaming itu. Mungkin Ustadz Novian tahu itu daerah Gaming. Sudah, tidak lama kemudian masuklah orang Nigeria beragama Kristen tersebut. Dia preman di sana, ya. Ini bagi yang nakal-nakal nih, jangan cuma nakal-nakal aja ya, cuma berani-berani sama orang yang lemah aja. Masuklah dia sambil berkata, you, yes, how much you? Berapa katanya di sini? Saya bilang, 1 jam 1 poin. Oke, no problem. Dia bilang, please, silakan duduk lah dia tadi. Duduk. Saya santai ngajarin anak tadi kan. Anak dari mahasiswa dari Jakarta itu. Waktu itu tahun 2005. Ya, lahir belum tahun 2005? Belum. Nah, waktu itu tahun 2005 saya ingat betul dalam ingatan saya. Saya ngajar. 15 menit kemudian itu orang Niger langsung memukul keyboardnya. Buang, melanting semua keyboardnya ini. Saya bilang, what is middle? Ada apa? This is connection slowly, no good, dia bilang. You know? Saya diam. Akhirnya dia mau keluar, saya bilang, give me 1 pound. Kasih saya 1 pound, saya bilang. Karena ini udah kecatat, siapa yang mau bayarnya, saya nggak ada uang lagi. Karena saya sudah terhutang lagi. Ini tantangan hidup lagi. Dia bilang, no. Saya bilang, give me 1 pound. Dia bilang, you crazy? Saya bilang, no, you crazy, saya bilang. Akhirnya, ya, dipukulnya muka saya, ya, kencang-kencang, ya, melanting saya 5 meter rasanya. Kayak pingsan saya, ya, kayak dipukul dengan gedebong pisang, tau nggak? Mati begitu kalau dipukul sama Mike Tyson ternyata ya. Akhirnya terkapar lah saya dipukul sama dia. Muka saya ini bengap biru besar di sini ya.
melanting saya, rasanya kayak mau pingsan. Bangun saya lihat, saya mau berlari, ya. Wah, saya harus lewat keleknya ini larinya. Jangan sampai saya tangkapnya mati, saya bilang. Ya, saya pikir, gimana caranya saya lari? Saya lihat ini perempuan cewek, ya. Waduh, kalau saya lari, malu saya sama cewek ini. Ternyata ada manfaatnya juga perempuan itu, ya. Kalau saya lari, nanti ketemu sama perempuan, kakak ini kemarin kalah musuh orang tadi. Akhirnya berdiri saya, ya. Motivasi saya ambil botol Sprite, ya. Saya keluarkan pencak silat di pondok pesantren. Ada pencak silat ini? Ada pencak silat, ya. Saya bilang, ya, you need Gary, you know Jackie Chan? Saya bilang, no, katanya, I Jackie Chan. Berantem saya sama orang. Teringat saya pesan Kiai Haji Zainuddin MZ sama saya. Ingat kata Kiai Haji Zainuddin MZ, musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan berlari. Hening di telinga saya. Pak Ustaz Zainuddin MZ langsung ngomong sama Pak Ustaz, tidak, lewat radio. Ya. Jadi alhamdulillah, ya, termotivasi saya. Akhirnya saya bilang, Kamil, datang dia mukul saya, nunduk saya, karena badannya tinggi. Saya kecil kan, pukul saya nunduk, saya pukul lagi dia. Kemudian dia memukul saya lagi, saya nunduk lagi, saya pukul lagi dia, ya. Saya teringat kisah Ibnu Hajar al-Asqalani ketika dia keluar dari pondok pesantren karena merasa dirinya bodoh. Kemudian dia berlari keluar dari pondok pesantren, mau minggat, tidak lagi dia mau sekolah. Namun dalam perjalanannya ia melihat ada air yang menetes-netes mengenai batu, ya. Ternyata batu tersebut bolong gara-gara air tersebut. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau batu saja bisa bolong karena air yang lembut ini, apalagi otak saya ini. Kalau terus biasa belajar, maka insya Allah saya pintar. Saya teringat pula, kalau batu saja bisa bolong karena air yang lembut, apalagi tangan orang ini. Kalau saya pukul terus, pasti patah juga tangannya. Akhirnya saya pukul terus, pukulnya lagi, nunduk lagi saya, pukul lagi, nunduk, ya. Akhirnya larilah dia kesakitan. Ketika dia kesakitan, semangat saya. Kata adik mahasiswa ini tadi, Bang, udahlah, gak usah dikejar, katanya kan. Gak usah lah Bang, udahlah sabar aja. Biar, ini urusan laki-laki saya bilang. Itu dong, laki-laki, ya. Jangan cuma nakal-nakal aja. Jadi saya kejar dia, akhirnya berlari lah dia. Masya Allah, ya. Jadi luar biasa. Perjalanan hidup ini ternyata tidak semulus yang kita bayangkan. Tidak semudah dengan kita mengucapkan saya ingin menjadi seorang ustaz, saya ingin menjadi seorang ulama. Banyak sekali perjalanan hidup yang susah yang harus kita siap kita hadapi, harus siap kita jalani. Maka adik-adik, ya, kalian di pondok pesantren ini aman, tinggal belajar saja. Tinggal belajar saja. Maka oleh karena itu tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya, ya. Insya Allah pondok pesantren Suratul Islam ini kita sama-sama doakan, mudah-mudahan kelak akan berkembang dan melahirkan para ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang terkenal nasional bahkan internasional, insya Allah. Dan kalian akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Anfa'uhum linnas, khairun linnas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Saya doakan mudah-mudahan semua kita diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu kejeniusan dalam otak kita dan menjadikan kita seorang yang ahli dalam bidang ilmu agama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudkhiluna biha min jami'is syai'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha fawaish min jami'il khairat fil hayati dunya wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami kepadamu, ya Allah, kami menyembah, ya Allah. Segala puji bagimu, ya Allah. Sampaikanlah salawat beriring salam kami, ya Allah, kepada junjungan kami, ya Allah, suri tauladan kami, ya Allah, baginda besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lembutkanlah hati kami yang keras, ya Allah. Ya Allah, sucikanlah
ya Allah hati kami yang kotor ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, siramlah hati kami ini ya Allah dengan cahaya-Mu yang datang dari surga ya Allah. Ya Allah istiqomahkanlah kami ya Allah dalam keimanan dan keislaman kepada-Mu ya Allah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan kami ya Allah setelah mendapatkan petunjuk dari-Mu ya Allah. Setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami ya Allah, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kami rahmat ya Allah dari sisi Tuhan, dari sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma faqihu fid-din ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mantapkanlah ya Allah keimanan kami dan cerdaskanlah kami ya Allah dalam ilmu agama ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami miliki ini ya Allah ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Istiqomahkanlah kami ya Allah dalam menuntut ilmu-Mu ya Allah. Ridailah kami ya Allah, berkailah kami ya Allah, mudahkanlah ya Allah segala urusan kami ya Allah, dan jauhkanlah kami dari bala serta malapetaka, dan berikanlah panjang umur kepada kami dan berkailah umur kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah mahadi jannati ya Allah, pondok pesantren ini sebagai surga bagi kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna